Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, di sini saya Nazifati Rizka dan di samping saya sudah ada Ibu Dewi Novianti yang nanti di sini kita akan sedikit membahas tentang kiprah muslimah di era globalisasi. Baiklah Bu Dewi, bisa sedikit menyampaikan tentang bagaimana kiprah muslimah di era globalisasi ini. Ya, terima kasih Mbak Rizka ya, saya panggil Mbak Rizka. Pertama kali saya ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi para pemirsa yang berbahagia, khususnya warga kampus FISIP UPN ya, Veteran Yogyakarta. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan sedikit ya atau sharing ilmu tentang kajian muslimah. Kajian muslimah di sini kita mengambil tema mengenai kiprah muslimah di era globalisasi. Nah, mungkin kita semua sudah tahu ya apa sebenarnya globalisasi itu ya, di mana globalisasi itu banyak mengatakan bahwa dunia ini semacam kampung global, kampung yang luas di mana tanpa sekat ya, bahkan dikatakan global village ya, tidak ada lagi sekat antara satu wilayah dengan wilayah lain, sehingga apapun itu bisa mengalir dengan sendirinya. Dan awalnya globalisasi itu memang masuk pada ranah ekonomi. Artinya tidak ada lagi sekat antara sektor ekonomi suatu negara dengan negara lain ketika mereka sudah menjalin hubungan ekonomi. Tetapi di era sekarang kita melihat bahwa globalisasi itu semakin meluas gitu ya. Jadi dia merambah di sektor manapun gitu, di sektor manapun dalam lini kehidupan kita sekarang, baik itu ekonomi tadi sudah disampaikan, politik, sosial, budaya, kemudian informasi, bahkan sampai lifestyle ya, gaya hidup. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini adalah mungkin lebih kepada saya menyoroti dampak sedikit saja, dampak negatif dari globalisasi itu terutama bagi kaum muslimah. Nah, ini mungkin dari sisi budaya atau lifestyle yang muncul dari budaya tanpa sekat ini, yaitu globalisasi. Memang kita melihat di era globalisasi ini tantangan yang sangat berat ya. Tantangan yang sangat berat bagi kaum muslimah khususnya ya di sini adalah untuk membentengi diri karena banyak sekali budaya-budaya asing, terutama budaya barat yang masuk ke Indonesia khususnya gitu ya, dan untuk kaum muslimah pada khususnya juga. Di sini kita melihat memang banyak sekali arus informasi yang masuk itu, terutama dari media. Kalau saya melihat itu adalah media televisi, media elektronik, termasuk media sosial yang ada, itu menampilkan budaya barat dari segi pergaulan. Nah, ini yang pertama. Pergaulan di mana juga tidak ada sekat. Kalau tadi saya mengatakan tidak ada sekat, juga dalam pergaulan di sini tidak ada sekat. Yang saya sampaikan yaitu ada antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Nah, ini ya. Jadi pergaulan antara laki-laki dan perempuan saat ini saya melihat tidak ada lagi batasnya gitu ya, terutama dalam segi syar'i. Kalau kita bicara ranah syar'i atau hukum Islam gitu ya, yang tampaknya kita sendiri umat Islam pun sudah tidak mengetahui lagi mana sebenarnya batas-batas hukum pergaulan antara pria dan wanita ini, atau laki-laki dan perempuan ini. Nah, itu yang mengkhawatirkan sekali. Nah, kemudian mungkin akan muncul pertanyaan dalam diri kita, lalu benteng apa yang harus kita miliki, filter apa yang harus kita miliki agar pergaulan ini menjadi ada batasnya sesuai dengan syariah atau tuntunan Islam. Yang saya pahami di sini adalah dengan kekuatan iman. Iman yang harus kita miliki yaitu berdasarkan pada Quran dan hadis ya.
mungkin juga akan muncul pertanyaan pada diri Mbak Rizka dan para pemirsa sekalian ya, apakah iman itu bisa muncul dengan sendirinya? Tentunya tidak. Ya, iman itu butuh proses yang panjang, artinya kita perlu belajar gitu ya. Belajar dalam artian di sini menuntut ilmu betul-betul seperti halnya dalam pendidikan perguruan tinggi gitu ya. Butuh waktu untuk menuntut ilmu din ini adalah agama, kemudian di samping itu mengamalkannya. Setelah kita mempelajarinya lalu mengamalkannya kemudian mendakwahkannya. Nah, di era globalisasi yang semakin marak saat ini, saya melihat ada budaya yang menawarkan konsep sebelum menikah. Saya melihat banyak sekali pasangan muda-mudi itu yang mencoba mendekatkan diri dengan istilah seperti pacaran, berpacaran, gitu ya, Bu. betul sekali gitu ya. Nah ini saya pikir ini fenomena yang sangat-sangat biasa, sangat-sangat umum dan dianggap menjadi sangat lazim. Padahal kalau kita tahu, kalau kita mau mempelajari ilmu syar'i ini secara mendalam, dalam Islam itu tidak mengajarkan konsep yang namanya berpacaran. Sekalipun nanti kita lihat di era liberalisasi yang bebas ini gitu ya, arus liberalisasi melalui globalisasi ini ada yang namanya konsep pacaran secara Islami. Nah ya Mbak Rizka itu ya, Mbak Rizka gitu nggak? Sempat semoga tidak ya Bu. Semoga tidak ya, semoga di sini tidak demikian. Jadi tidak ada sebenarnya dalam ajaran Islam itu yang mengajarkan tentang berpacaran sekalipun secara Islami. Saya sendiri sempat mendengar ya Bu, apakah benar ada bahwa pacaran ta'aruf secara Islam itu seperti apa? Apakah itu ada atau tidak, Bu? Nah, pacaran dengan ta'aruf itu sebenarnya konsep yang berbeda. Jadi sering kita salah mengartikan atau bahkan menyamakan antara ta'aruf dengan berpacaran. Tidak ada dalam Islam yang berpacaran. Saya tidak tahu konsep anak muda berpacaran itu seperti apa gitu ya batasannya. Kalau ta'aruf itu ada. Jadi ketika seorang sudah siap untuk menikah, maka dia dianjurkan untuk berta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal antara pria dan wanita dalam tujuan betul-betul ingin menikah. Bukan hanya untuk main-main gitu ya, icip-icip, coba-coba, enggak seperti itu. Jadi tidak ada dalam Islam. Jadi ta'aruf itu boleh. Jadi dalam ta'aruf itu misalkan Mbak Rizka ingin menikah, kemudian dia akan mencari pasangan yang sesuai dengan syar'i gitu ya, lalu sesuai dengan konsep hidupnya, tujuan hidupnya, yang bertanggung jawab dan seterusnya. Kemudian nanti Mbak Rizka bisa meminta bantuan teman yang dianggap bisa mencarikan yang terbaik atau bertemu gitu ya dengan, tapi tidak lantas setiap hari ketemu atau seperti minum obat sehari 3 kali ketemu, tidak. Itu hanya beberapa saat lalu mungkin tidak ada dalam Islam yang namanya pacaran. Yang adanya konsep ta'aruf yaitu perkenalan antara pria dan wanita sebelum masuki masa pernikahan. Kita tahan sebentar, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Oke lah pemirsa yang dirahmati Allah, nanti kita akan lanjutkan lagi di tetap bersama Kubah UPN TV. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam Islam itu tidak ada konsep pacaran, yang ada adalah ta'aruf. Dan yang sering mengkhawatirkan para muslimah saat ini adalah tentang pasangan hidup gitu ya, atau bagaimana sesungguhnya pasangan hidup itu gitu ya, mendapatkan pasangan hidup itu. Kalau saya memakai jilbab, apakah akan ada laki-laki yang mendekati saya gitu ya. Nah ini khawatir yang mungkin sangat mendalam. Kalau saya pakai mungkin orang nggak akan tahu bagaimana rambut saya gitu ya. Nah ini khawatir yang harusnya ditiadakan atau ditepis gitu ya. Karena apa? Nah, di sini saya membacakan sedikit arti ya dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ar-Rum ayat 21 yang mungkin sering kali dibacakan ketika menikah ya. Ketika menikah. Di sini yang artinya Allah berfirman bahwa Allah menciptakan hambanya itu secara berpasang-pasangan gitu ya, dan saling mengenal dan melengkapi satu sama lain serta menenteramkan jiwa dengan kasih sayang. Namun itu pun harus melewati jalur yang sah. Nah ini Ar-Rum yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah
Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi di sini Allah telah menciptakan manusia itu berpasangan, kemudian Allah menjodoh-jodohkan antara pria dan wanita itu dari jenisnya sendiri, agar kamu merasa tentram. Ya, jadi mungkin di sini Allah menjodohkan antara mungkin orang Indonesia dengan orang Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan bangsa lain, ya seperti itu, sepanjang mereka merasa nyaman, tentram gitu ya, seperti itu. Dan ini Allah sudah meyakinkan bahwa jangan takut dengan jodoh, ya. Lalu jangan takut. Ada hubungannya dengan ini Bu, agar tidak ada kekhawatiran lagi untuk muslimah yang ingin berhijab seperti Bu. Bagaimana sih langkah apa yang pertama yang harus dilakukan, harus meyakinkan diri atau seperti apa, dan cara berpakaiannya harus seperti apa, ada kaitannya dengan karir nanti Bu, agar tidak ada kekhawatiran lagi seperti apa? Betul sekali Mbak Rizka ya, seringkali terjadi kekhawatiran tadi tentang pasangan hidup, itu tidak perlu takut, karena ketika ditiupkan ruh seorang anak manusia 4 bulan pertama di rahim ibunya itu sudah akan dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Allah sudah meniupkan bahwa umurnya ya, hidup mati seseorang, jodohnya, rizkinya, nah seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu takut dengan itu gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mengenai penampilan muslimah gitu ya. Kadang kita merasa takut untuk berhijab seperti Mbak katakan tadi, berjilbab. Ini sebenarnya tidak perlu khawatir ya, harus ditepis. Memang budaya barat itu sangat kuat menerpa kita di organisasi ini melalui elektronik, media, televisi, dan koran gitu ya. Cara menutup aurat yang benar menurut aturan Islam itu ada sebenarnya dalam Al-Quran. Ini mungkin bisa kita lihat di sini Mbak ya, banyak sekali, mungkin bisa saya bukakan. Mungkin salah satu cara. Oh iya. Itu biasa kalau berpakaian itu, kalau saya pribadi mengalami adalah dengan memilih lingkungan. Saya dulu memilih lingkungan. Merubah. Iya, kita harus berani berhijrah. Hijrah itu artinya memilih lingkungan yang pas untuk kita. Zaman saya kuliah itu ya jangan dipikir ekstrim kanan ekstrim kiri juga ada. Nah, kita berusaha memaksa diri kita untuk masuk ke lingkungan yang baik, mencari kos-kosan yang baik, bahkan pilihlah teman. Kalau ada pepatah mengatakan pilihlah teman jangan sampai dapat kulit durian, itu saya setuju sekali. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan jangan pilih-pilih teman, itu sangat salah, konsep yang sangat salah. Harus memilih, apalagi teman hidup gitu ya. Harus memilih yang sevisi semisi dengan kita agar nanti kedepannya akan menciptakan rumah tangga bisa membimbing ya, betul sekali ya, seperti itu. Jadi kita memaksakan diri kita untuk mencari lingkungan. Kedua, ikut taklim seperti ini. Taklim itu pendidikan ilmu ya secara syariat, seperti Anda memilih perguruan tinggi, Anda kuliah, begitulah caranya menuntut ilmu secara Islami. Mungkin juga ini ya Bu, untuk para muslimah yang sudah meyakinkan diri untuk berhijab, alangkah baiknya mungkin jangan membuka lagi seperti itu ya Bu, karena masih ada banyak banyak sekali yang mungkin belum memantapkan hati. Mungkin ada pesan atau nasihat dari Ibu agar tidak lagi ketika sudah meyakinkan diri seperti itu. Ya itu tadi ya, pertama pilihlah lingkungan. Saya dulu sampai pindah kos. Saya pindah kos beberapa kali, merasa tidak enak. Akhirnya saya memilih kos yang betul-betul Islami, kos putri muslimah. Saya pilih saya belum berjilbab dulu. Saya ingat betul saya belum berjilbab sama seperti Anda ya gitu. Lalu saya pilih kos yang Islami khusus muslim. Saya masuk sana ada 33 muslimah di sana, hampir semua berjilbab. Saya paksakan diri saya masuk ke sana. Kebetulan kosnya di depan masjid. Mau nggak mau memaksa saya untuk ke masjid. Akhirnya itu menggiring saya dengan sendirinya. Ya subhanallah, semuanya memang tidak bebas dari Allah, tetapi kita memaksakan diri kita untuk itu. Setelah terpaksa maka kita akan menjadi terbiasa. Saya jadi terbiasa dengan lingkungan itu, saya merasa nyaman. Ketika saya balik ke lingkungan saya yang lama, saya merasa nggak nyaman. Jadi kita paksakan diri kita. Kemudian setelah itu istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ya, nggak bisa kita itu tanpa tuntunan hidup. Saya coba untuk setiap hari baca Al-Quran, kemudian setelah sholat 5 waktu, tambahkan lagi ibadah kita dengan sholat sunnah. Itu pun tidak cukup. Saya merasa tidak cukup. Akhirnya saya cari majelis taklim khusus kajian wanita, kajian muslimah ketika itu. Ketika itu karena saya juga seperti Mbak Rizka ya, masih gadis, kuliah, pasangan hidup saya seperti apa. Saya cari kajian yang khusus mengkaji masalah pasangan, mencari pasangan yang tepat bagi muslimah. Saya cari itu, saya tahu, kemudian
saya yakini itu benar, maka itu yang saya jalankan. Baiklah Ibu, bagaimana sih aturan sosial dalam Islam? Namun kita tahan dulu jawabannya, nanti akan kita lanjutkan pada segmen selanjutnya. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, tetap bersama di Kubah UPN TV. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya dan masih bersama Ibu Dewi Novianti. Melanjutkan yang tadi Bu, bagaimana wanita muslimah di era globalisasi ini agar tidak khawatir untuk berkarir. Selanjutnya nanti akan menjawab pertanyaan yang tentang aturan sosial. Iya. Terima kasih Mbak Rizka. Ya, kita melanjutkan kembali tentang bagaimana kiprah wanita muslimah di era globalisasi, terutama mengenai karir gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara masalah hijab, kemudian muncul kekhawatiran yang ketiga mungkin dari para muslimah yaitu mengenai karir ya. Nah, di era globalisasi ini memang kita sering mendengar bahwa ada emansipasi wanita yang ingin diperjuangkan agar memiliki hak yang sama dengan pria. Namun juga muncul sebuah semacam stigma ya dalam tubuh wanita muslimah atau dalam Islam sekalipun sering kali dikatakan Islam itu menghukum wanita agar wanita itu tidak bisa berkarir. Nah, ini sebenarnya tidak betul ya, tidak sepenuhnya betul gitu ya. Karena apa? Karena Islam itu sebenarnya tidak melarang wanita itu untuk berkarir ya, seperti itu. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda yang artinya adalah apabila salah seorang perempuan ya di antara kamu minta izin gitu ya, dalam hal ini adalah untuk berjamaah di masjid, maka janganlah kamu mencegahnya. Jadi sebenarnya wanita itu boleh keluar rumah dengan batas-batas syar'i gitu ya. Kalau hal ini adalah ke masjid. Ya, tetapi kalau ada juga ya Bu yang melarang untuk sholat ke wanita masjid, alangkah baiknya di rumah seperti itu. Itu juga ada hadisnya. Jadi memang ada hadisnya mengatakan bahwa wanita itu sebaiknya sholat di rumah, terutama di kamarnya. Tetapi kalau merujuk dari hadis ini juga dalam dasar yang kuat dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya, lafaz dari Al-Bukhari bahwa wanita itu pun boleh keluar. Kalau dibilang sederajat ya sholat ke masjid pun boleh gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi dia minta izin dulu dan wali atau suaminya janganlah mencegahnya seperti itu. Nah, ini tentunya tidak hanya terbatas dalam hal seperti itu. Kalaupun wanita itu ingin berkarir keluar dengan batas syar'i, maka diperbolehkan. Contoh konkretnya adalah kita melihat dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Pernah dengar ya Khadijah? Ya, ini sangat terkenal sekali, fenomenal, istri Rasul yang pertama dengan perjuangannya yang sangat luar biasa, mensupport perjuangan Rasul sebagai suaminya yang kemudian akan menjadi Rasul terakhir ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baginda Rasul junjungan kita. Nah, di sini Bunda Khadijah itu berjuang sebelum Rasul itu, Muhammad itu menjadi seorang Rasulullah. Beliau adalah seorang pemuda biasa gitu ya, yang bermartabat tinggi karena beliau dengan gelar al-aminnya sangat jujur gitu ya, al-amin. Kemudian sementara Bunda Khadijah ini adalah seorang kalau kita analogikan sekarang sama dengan konglomerat wanita. Sangat jarang kita melihat ada konglomerat wanita di era sekarang ya. Di era dulu ternyata Bunda Khadijah ini adalah seorang konglomerat. Beliau sangat kaya raya, seorang bangsawan bermartabat tinggi gitu ya. Dan kalau dibilang saat ini sangat jarang seperti itu. Nah, ini ada, dan contoh konkretnya adalah istri Rasul tersebut.
dengan kekayaannya, dengan martabatnya, kemudian dengan karirnya, dia berjuang untuk kepentingan Islam. Nah, artinya di sini Islam itu tidak membatasi wanita untuk berkarir. Kemudian di dunia pendidikan juga ada yang bilang wanita itu dibatasi, ternyata tidak. Ada lagi istri Rasulullah yang lain yang tidak kalah luar biasanya, itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah ini seorang yang sangat-sangat cerdas, banyak menghasilkan hadis-hadis sahih gitu ya, dan hadis Aisyah ini kalau boleh dikatakan saat ini seperti seorang guru gitu ya. Muridnya itu tidak hanya muslimah, bahkan dari para sahabat, tidak hanya sahabiah, juga para sahabat itu berguru pada Aisyah. Jadi boleh dikata dia ustazah, guru, kalau sekarang itu dosen, mungkin udah guru besar gitu ya, kalau kita analogikan. Nah, ini hebat, dia mengajarkan para sahabat. Jadi muridnya tidak hanya perempuan, juga ada laki-laki, para sahabat berguru ke Aisyah ini. Jadi dia nanti memang di balik hijab gitu ya. Tidak ada batasan juga ya Bu untuk menimba ilmu. Iya, menimba ilmu dan bahkan ya. menjadi guru. Ya kan, kayak Aisyah ini menjadi ustazah gitu ya, hebat. Lalu di balik hijab dia mengajarkan ilmu agama. Nah, seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa muslimah itu terkukung, tidak bisa apa-apa ya dengan stigma yang seperti itu, tidak gitu ya, seperti itu. Lalu bagaimana Bu tentang aturan sosial dalam Islam sendiri? Aturan sosial ya, jadi berkaitan dengan era globalisasi, tantangan muslimah saat ini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ya kepada para pemirsa dan juga Mbak Rizka gitu ya. Di sini saya mengangkat ada 7 prinsip penting gitu ya dalam konsep Islami. Yang pertama tentunya kita tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis ya, terutama nanti kalau kita lihat untuk wanita khususnya ya, Al-Quran surah An-Nur ayat 30-31. Nah, ini Al-Quran An-Nur ayat 30-31 tentang keharusan untuk saling menundukkan pandangan dalam arti luas, mencakup pandangan mata, hati yang diiringi syahwat, itu nggak boleh. Jadi kita harus gudul basor, Islam menundukkan pandangan. Kalau melihat lawan jenis boleh nggak Bu, tapi tidak dengan pandangan syahwat. Ya, saya melihat di sini boleh melihat tapi tidak dengan pandangan syahwat gitu ya, keinginan yang di luar dari pandangan Islam. Kemudian kalau boleh saya buka ya surat An-Nur. Ini kita bacakan saja artinya ya. Kebetulan saya sudah membawa mushaf di sini ya, An-Nur ayat 30-31. Nah, ini Mbak Rizka, mungkin ya, bisa dibacakan Mbak Rizka ayat 30 sama 31, panjang sekali. Ya, di sini artinya dari surat An-Nur ayat 30-31, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Seperti itu, Bu. Ya, kalau ayat 31 ini panjang sekali ya. Iya. Ini adalah tentang kepada siapa saja kaum wanita itu boleh menampakkan perhiasannya, ya, perhiasannya, auratnya gitu ya. Nah, kepada siapa saja ini dijelaskan, mungkin nanti pada segmen yang lain kita akan membahas masalah itu karena ini sangat panjang gitu ya, kepada siapa saja. Kemudian yang kedua adalah perintah bertakwa kepada Allah, hanya mengatakan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ya, jadi kita hanya bicara yang baik-baik saja. Kalau kita bicara yang buruk, tahan gitu ya, jangan. Nah, ini sulit sekali memang, tapi kita berusaha ke arah sana. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi dari hal-hal yang bersifat subhat. Subhat itu hal yang meragukan. Kalau kita ragu, kita tinggalkan saja. Seperti itu ya. Iya. Kemudian yang keempat, ini ada 7 gitu ya. Islam memerintahkan kepada perempuan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaannya dengan perintah menutup aurat, menggunakan jilbab dalam kehidupan umum. Nah, ini tadi sudah kita singgung ya Mbak Rizka dengan jilbab. Ini juga ada An-Nisa ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Nah, ini mungkin nanti akan kita sampaikan ya, atau mungkin bagi pemirsa yang penasaran bisa buka langsung Al-Quran ya Bu ya. Iya. Agar lebih memaknai. Iya, ini ada bagiannya sendiri, mungkin dalam segmen yang lain kita akan bicara masalah itu. Kemudian yang kelima, Islam mengajarkan agar segera menikah bagi yang mampu dan memerintahkan bagi mereka yang tidak memungkinkan memelihara diri dan menguatkan jiwa dengan berpuasa.
Jadi kalau sudah merasa mampu untuk menikah, segeralah menikah gitu ya. Kalau takut, Bu, saya belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya, ya itulah tadi 2 kunci ya, kunci rumah dan kunci mobil, jangan takut. Karena ketika kita menikah, Allah akan membuat kita menjadi kaya. Ya, ini saya sudah merasakannya. Oh, iya, ya gitu ya. Kaya hati gitu ya. Kalau nggak mampu puasa gitu ya, puasa. Kemudian yang keenam, Islam melarang perempuan bertabaruj, yaitu menampakkan kecantikannya dan keindahan tubuhnya pada selain mahram. Mahram itu orang yang boleh ditampakkan auratnya gitu ya. Jadi menutup, tidak berdandan berlebihan. Tabaruj itu berdandan ala jahiliyah. Mengenai kiprah wanita muslimah di era globalisasi ini, yang pertama adalah mengenai pertama adalah membatasi pergaulan ya, pergaulan antara pria dan wanita. Boleh bergaul tetapi ada batas-batas sesuai dengan syar'i. Kemudian yang kedua adalah mengenai cara berpakaian, penampilan, ini juga harus dengan tuntunan Quran, Sunnah, dan hadis. Kemudian yang ketiga adalah karir ya. Jadi dalam Islam wanita tidak dilarang untuk berkarir juga sepanjang sesuai dengan batasan-batasan Islam. Ya, seperti itu. Baiklah pemirsa, sampai kita pada di akhir acara. Seperti yang tadi sudah Ibu Dewi sampaikan, bahasan kita mengenai kiprah wanita muslim di era globalisasi. Bagi kita wanita muslimah, janganlah takut untuk terus memperbaiki diri dengan cara membatasi pergaulan, cara berpakaian, dan juga jangan takut untuk berkarir. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dewi. Jangan lupa terus saksikan Kubah UPN TV.